Sejarah pemungutan pajak. Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik di bidang kenegaraan maupun sosial dan ekonomi. Pada mulanya, pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya sebagai pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam 1 tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi dengan cara membayar uang ganti rugi. Sejarah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan. Pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu, pembayaran pajak internalnya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. 1. Pajak. 2. Kekayaan. 3. Bea dan cukai. 4. Retribusi. 5. Iuran. 6. Sumbangan. 7. Laba dari badan usaha milik negara. Pajak, menurut Rochmat Sumitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam kekayaan alam. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Sudargo Gautama dalam buku tafsir Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian menguasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang subjek hukum dan pembuatan-pembuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Bea dan cukai. Bea dan cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bea masuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, dan pemungutan bea masuk daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Dan pabean bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan UU Pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, contoh tembakau. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara. Di sini nyata bahwa para pembayar mendapat jasa langsung kontra prestasi langsung dari negara. Orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar. Unsur-unsur yang melekat pada pengertian retribusi. 1. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang 2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan. 3. Pungutannya dilakukan oleh negara. 4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat. 5. Kontrafestasi imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayaran retribusi. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam OI ini, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan objek sebagai berikut. 1.
Jasa umum yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum. 2. Jasa usaha yaitu jasa yang menganut prinsip komersial. 3. Perizinan tertentu yaitu kegiatan Pemda dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Iuran. Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan pengenaan jasa-jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang di sini. Nyata bahwa kelompok pembayaran pendapat jasa langsung kontra prestasi langsung dari negara, misalnya iuran televisi. Sumbangan istilah ini mengandung pikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum karena prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Oleh karena itu hanya golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan tersebut. Apabila pajak dan retribusi pungutannya harus berlandaskan UU, maka dalam sumbangan penguatannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong masyarakat setempat. Pemberi sumbangan dapat merasakan imbalan langsung atas hasil sumbangannya, tetapi bisa juga tidak merasakan sama sekali jika si pemberi sumbangan tersebut tidak pernah bertempat di suatu wilayah, di mana jalan atau tempat ibadah yang dibangun menggunakan dana, yang sebagian merupakan hasil sumbangan laba dari badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan negara. BUMN dapat berbentuk persero, perum, dan perjan laba yang diperoleh BUMN adalah pendapatan negara yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan negara. Sumber-sumber lain termasuk dalam sumber-sumber lain contohnya pencetakan uang, defisit spending, dan pinjaman. Pencetakan uang sering dilakukan oleh beberapa negara. Pemerintah Indonesia pernah melaksanakannya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan investasi negara untuk membiayai pembangunan. Yang tercermin dalam anggaran belanja pembangunan, secara teoritis sebenarnya dapat dilakukan oleh pemerintah kapan saja dengan cara melalui defisit spending, atau uang muka pemerintah, melalui bank sentral untuk menyediakan dana melalui pencetakan uang sebanyak mungkin untuk digunakan dalam tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Apabila dalam suatu tahun anggaran mengalami defisit, maka pemerintah bisa saja menutup bisnis tersebut dengan cara mencetak uang, namun cara ini kurang populer karena membawa akibat yang sangat mendalam di bidang ekonomi. Oleh karena itu, defisit tersebut ditutup melalui pinjaman atau kredit luar negeri dalam anggaran belanja negara penerimaan sebelum tahun anggaran tahun 1999 sampai 2000. Pinjaman tersebut dinamakan penerimaan pembangunan yang sebenarnya juga merupakan utang yang kelak di kemudian hari menjadi beban bagi Gen.